Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fir raj'ati, dalam menjelaskan hukum-hukum tolak raj'i. Secara bahasa rujuk itu artinya tolak raj'i itu artinya satu kali kembali atau kembali satu kali. Menurut istilah, mengembalikan istri kepada pernikahan di masa iddah, kecuali di luar talak bain dengan cara tertentu. Jadi tolak raj'i atau rujuk itu artinya mengembalikan istri yang sudah ditalak tapi dalam masa iddah di luar talak bain dengan cara tertentu. Wa idza talaqa, dan apabila mentalak seseorang imra'atahu, terhadap istrinya, wahidan, satu kali, au isnataini, atau dua kali, falahu, maka bagi suaminya itu atau mantan suami, muraja'atuha, dapat merujuknya, dapat kembali, malam tanqadi, selagi belum selesai iddatuha, masa iddahnya. Iddah itu artinya masa tunggu perempuan pasca dicerai atau ditalak suaminya. Jadi ketika jatuh talak di muka pengadilan terhadap seorang istri, ada beberapa waktu atau ada masa di mana istri dalam kondisi iddah. Konsekuensi iddah itu, satu, masih bisa dibalikin lagi, masih bisa balikan lagi, yaitu disebut dengan raj'i, rujuk. Tos cerai teh geuningan, geuning hese cenah. Wayah kieu jam 11 can sarapan. Bongana. Akhirnya dengan kesendiriannya itu dia pengen balik lagi. Boleh. Tanpa melalui pernikahan. Kenapa? Tanpa melalui pernikahan yang baru. Kenapa? Karena masih dalam masa iddah. Perempuan dalam masa iddah pun tidak boleh digoda oleh orang lain. Kiuk, randa anyar yeuh. Temenan. Ya. Tapi lamun bahasana dulu itu pernah bahasa kinayah boleh lah. Gitu doang. Dehem lah gitu. Duh aya nu geulis euy liwat. Nya nu geulis liwat. Tapi tidak jelas gitu. Boleh kinayah. Nah, lanjut ya. Faidan qadot, apabila sudah selesai iddatuha, masa iddahnya, halla, maka halal lahu, bagi mantan suaminya itu, nikahnya biaqdin jadidin, dengan akad nikah yang baru. Wa takunu ma'ahu, wa takunu, maka ada bersama si suami itu, si istri itu, ala ma baqiya minat talaqi, atas hak tolak sisanya. Jadi ini istri sudah dicerai oleh sang suami, dah beres, lewat masa iddahnya. Masa iddahnya udah lewat. Karena kesepian, nyari yang baru susah,
pengen balik lagi. Pengen balik lagi itu karena sudah tidak ada lagi masa idahnya, maka dia harus nikah baru dengan istrinya itu. Jadi dengan akad nikah yang baru. Nah, ketika sudah nikah lagi yang baru dengan istri yang lama itu, hak tolaknya dihitung berarti kalau baru sekali tinggal 2 kali. Itu maksudnya. Kalau sudah 2 kali tinggal sekali. Fa in talaqaha, dan apabila mentalaknya salasan 3 kali, lam tahilla, maka tidak halal lahu bagi sang suami illa ba'da wujudi khamsi syara'ita, kecuali setelah adanya 5 syarat. Nih istri udah ditalak sekali dulu, dirujuk, nyambung lagi, berantem lagi, cerai lagi, tolak. Yang kedua 2 kali. Terus dirujuk lagi dari perceraian yang kedua teh, balik lagi angger we. Da inget wae gitu teh. Balik lagi, sudah baik lagi. Nah, berantem lagi lama-kelamaan. Yang ketiga ngajuin lagi, talak ketiga, 3 kali dah. Udah talak. Udah 3 kali talak, kesepian lagi, pengen balikan lagi. Nah, ini nggak bisa ini. Harus ada 5 syaratnya. Nggak bisa langsung, nggak bisa nikah lagi dengan yang baru langsung, nggak. Dengan akad baru langsung, enggak. Ya. Ini harus ada 5 syaratnya. Kawinan setelah talak 3, gitulah istilahnya begitu. Rujuk setelah talak 3. Apa rujuk? Bukan ya. Ya kembali lagi. Apa syaratnya? Yang pertama, in qada'u iddatiha minhu. Telah selesai masa idahnya dari suami yang mentalak 3 itu. Masa idahnya selesai. Jadi nggak bisa dalam masa idah yang talak 3 dirujuk, nggak bisa. Selesai dulu. Nah, setelah selesai dulu, terus yang kedua, wa tazwijuha bi ghairihi. Harus ada yang menikahinya selain suaminya yang itu. Berarti suami yang kedua lah, anggaplah kedua atau ketiga terserah. Jadi ada suami yang baru diselang. Tadi kan suaminya si A, sekarang nikah lagi sama si B. Wa dukhuluhu biha, dan suaminya itu sudah menjima istrinya itu, wa isobatuha, dan sudah masuk. Jadi bukan berarti sudah nikah yang dulu pernah ditanyakan, terus langsung dicerai lagi. Si suami kedua ini jadi muhalil, nggak boleh. Harus sudah dijima itu yang kedua itu. Artinya nikah yang sah, kemudian berhubungan badan, dan sudah berhubungan badan di jalan yang sah. Maksudnya, yo maneh pokoknya mah ngawin heula pemajikan orang ya, engke ku maneh dicerai deui, teu bisa. Seksa laki kadua teh nyangguna maneh tuh. Ayeuna mah urang geus kawin, hukumna naon? Halal. Berarti orang bisa main dong kedeung peuting. Ah gitu. Berarti harus sudah hubungan badan, dan itu sudah harus masuk di jalur yang sah. Menang maneh kawin, tapi entong hareupna kudu tukangna teu bisa. Kudu hareupna. Ya aku kudu dibacakeun kitabna ya. Mana tadi teh? Tuh bi ayyulija hasyafatahu au qadraha in maqtu'iha bi qablil mar'ah bi qubulil mar'ah. Harus masuk tuh batang itu ke lubang depan perempuan tuh. Ih bahasa kita ya.
La biduburiha, bukan duburnya, bukan belakangnya. Bisyartil intisyari fid zakari, dengan syarat zakarnya harus tegang, tahiyat. Ereksi. Direkam deh tuh. Fid zakari. Dan oleh suami yang memang bisa melakukannya, bukan anak kecil. Kecil pura-pura dikawin, nggak bisa. Atau sengaja kawin yang teluh, tak bisa, tersah. Nuka dua ya, kajian lah orang mah kawin, yang penting mah kayak balik deh jeung orang. So kawin yang pugu ke kenyawan itu. Punten, suaminya tuh nggak bisa gini, nggak sah. Harus bisa tegang begini. Sampai segitunya itu fikih. Saking tidak bolehnya main-main dalam hal pernikahan. Wa bainunatuha, dan yang keempat adalah tolak bain dari minhu, dari suaminya yang kedua. Jadi si suaminya ini juga sudah mentalak bain. Yang kedua ini sudah mentalak bain si istrinya itu, suami yang keduanya itu. Wan qida'u iddatiha minhu, dan yang kelima sudah selesai iddahnya dari perceraian yang kedua tadi, ke suami kedua tadi. Jadi inilah yang diatur oleh syariat, bahwa perceraian itu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, tapi banyak konsekuensi hukumnya yang memang harus dipahami dan dilaksanakan kalaupun terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.